Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menyaksikan COVID-19 dalam 19 menit dalam bahasa Indonesia yang dibawakan oleh Apelliday yang berkolaborasi dengan lebih dari 30 nirlaba buatan pemuda-pemudi dari seluruh negara serta lebih dari 100 siswa dan mahasiswa dari seluruh dunia. Presenter-presenter untuk hari ini adalah Rizky, Maria, Edina, dan Dianka. Berikut adalah topik-topik yang akan disampaikan di video ini. Kita akan membagikan timestamp masing-masing topik di description box di bawah. Jadi, jika Anda ingin melompat dari satu topik ke topik lain, Anda dipersilahkan untuk melakukan hal tersebut. Jadi, apa itu COVID-19 dan mengapa kita harus peduli? Corona artinya mahkota. Hal ini terkait dengan bentuk virus di bawah mikroskop, di mana terdapat bentuk mahkota di atas virus. Coronavirus dengan huruf kapital C sendiri adalah nama famili virus tersebut. Beberapa dari virus tersebut menyebabkan penyakit-penyakit biasa, dari flu sampai gangguan pernafasan. Beberapa juga menyebabkan penyakit pada hewan, dan kita saat ini menduga bahwa virus-virus ini dapat bertransmisi dari hewan ke manusia. Sekarang, kita akan membicarakan secara khusus sebuah tipe virus corona baru yang disebut novel coronavirus. Di sini, kita ingin melakukan sebuah diferensiasi. Novel coronavirus adalah virus yang sebelumnya tidak dapat diidentifikasi. Dan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh novel coronavirus ini. Pada awal Februari, World Health Organization (WHO) mengumumkan bahwa COVID-19 sebagai nama resmi penyakit yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Tiongkok, di mana CO adalah singkatan dari corona, V yakni singkatan dari virus, D singkatan dari disease yang berarti penyakit, dan 19 berarti 2019. Secara teori, pada pertamanya, COVID-19 melompat dari hewan ke manusia dan dari situlah menyebar. Namun, belum ada bukti untuk mendukung pernyataan ini. Sekarang, marilah kita membahas situasi terkini secara singkat. Kita akan melampirkan beberapa grafik dan data statistik yang menggambarkan penyebaran COVID-19 beserta dengan efek-efeknya. Sampai dengan akhir Juni, World Health Organization atau WHO menyatakan bahwa benua Amerika adalah epicentrum baru pandemi ini. Naiknya jumlah kasus di beberapa negara dapat diatribusikan dengan membaiknya sistem pengujian. Namun, di beberapa tempat, virus ini baru saja datang dengan kekuatan fatal dan ruang lingkup yang luas. Amerika Serikat adalah salah satu negara yang terdampak paling serius oleh COVID-19. Pada awal April, jumlah korban tewas karena coronavirus mengalahkan jumlah korban tewas karena coronavirus di Italia, membuat Amerika Serikat menjadi negara yang mempunyai paling banyak korban jiwa akibat virus. Pada akhir Juni, setidaknya 1.820.200 orang di Amerika Serikat telah diidentifikasi positif virus tersebut, dan setidaknya 105.000 pasien dengan virus tersebut telah meninggal. Di Amerika Serikat, tingkat pertumbuhan virus telah stabil, tapi para ahli percaya bahwa angka tersebut masih kurang dari angka sebenarnya, dan mereka juga khawatir bahwa pembukaan kembali sebelum waktunya di beberapa negara bagian dapat mengakibatkan wabah baru. Konser, parade, dan pertandingan baseball telah dibatalkan. Angka pengangguran meningkat drastis. Beberapa gubernur menetapkan ketentuan karantina bagi mereka yang menyeberangi batas negara bagian. Dan dengan beberapa negara bagian sudah mulai membuka kembali pun, pihak berwajib telah mengingatkan bahwa virus tersebut akan terus menjadi ancaman. Karena angka kasus berubah setiap hari, kami tidak memasukkan data sementara ke dalam video. Sebagai gantinya, kami menyediakan beberapa sumber terpercaya di mana Anda dapat memeriksa status terbaru pandemi ini. Anda mungkin dapat menemukan informasi tentang kasus di negara Anda, di negara bagian Anda, atau mungkin di kota atau daerah Anda. Pertama adalah CDC. CDC memberikan ringkasan tentang statistik virus setiap minggunya, tingkat kematian, dan bahkan beberapa peramalan menggunakan model-model matematika.
Selanjutnya, Anda harus selalu tahu tentang informasi-informasi yang dirilis oleh Departemen Kesehatan negara bagian dan teritorial Anda. Pastikan untuk memeriksa website-website mereka, karena mereka akan memberikan informasi tentang tempat-tempat pemeriksaan, demografi, serta informasi berguna lainnya. Apa saja gejala-gejala umum COVID-19? Menurut CDC, siapapun dapat mengalami gejala, baik ringan maupun berat. Namun, mereka yang lebih tua dan memiliki kondisi medis tertentu sebelumnya memiliki resiko yang lebih besar. Gejala-gejala muncul 2-14 hari setelah terkena virus, sehingga ada kemungkinan Anda mempunyai virus tersebut, namun tidak menunjukkan gejala apapun. Gejala-gejala tersebut melingkupi demam atau kedinginan, batuk, nafas sesak atau berat, kelelahan, sakit pada otot, badan, dan kepala, kehilangan indera pengecap dan penciuman, sakit tenggorokan, hidung mampet atau pilek, mual atau muntah, serta diare. Jika Anda melihat seseorang dengan gejala darurat, segeralah mendapatkan bantuan medis. Gejala darurat meliputi sesak nafas, sakit atau merasakan adanya tekanan pada dada, kebingungan, tidak bisa bangun tidur atau tidak dapat tetap bangun, dan muka dan atau bibir kebiruan. Ini bukanlah semua gejala yang dialami penderita. Silahkan menghubungi penyedia layanan medis jika ada gejala lain yang mengganggu atau mengkhawatirkan Anda. Perlu diingat, meskipun persediaan perangkat tes meningkat, di beberapa tempat masih sulit untuk melakukan pemeriksaan. Ada dua jenis pemeriksaan yang tersedia untuk tes COVID-19, tes swab dan rapid test. Tes swab memberitahu Anda jika ada infeksi saat pemeriksaan dilakukan, dan rapid test memberitahu jika sebelumnya Anda telah terinfeksi virus. Untuk lebih jelasnya, rapid test mungkin tidak menunjukkan adanya infeksi saat pemeriksaan dilakukan, karena dapat memakan waktu 1-2 minggu setelah infeksi untuk membentuk antibodi. Saat ini, kami tidak tahu apakah memiliki antibodi terhadap virus berarti dapat melindungi seseorang agar tidak terinfeksi lagi, atau berapa lama perlindungan itu akan berlangsung. Untuk hasil tes swab, jika hasil pemeriksaan positif, mulailah melakukan tindakan untuk mengkarantina diri sendiri dan mengisolasi diri. Anda harus segera melakukan isolasi setelah mengalami gejala COVID-19. Ini seharusnya bukan hal yang baru bagi Anda. Jika hasil tesnya negatif, ini berarti Anda tidak terinfeksi COVID-19 pada saat pemeriksaan, tetapi Anda mungkin bisa terinfeksi di masa depan. Siapa yang harus melakukan tes? CDC merekomendasikan untuk melakukan tes swab dan tidak merekomendasikan melakukan rapid test. Perlu diingat bahwa meskipun pasokan perangkat tes meningkat, di beberapa tempat masih sulit untuk mendapatkan pemeriksaan. Penyakit ringan dapat dipulihkan di rumah tanpa harus melakukan tes. Namun, jika Anda mengalami gejala COVID-19, segera hubungi layanan penyedia kesehatan dan kunjungi situs web Departemen Kesehatan setempat untuk mendapatkan informasi terkait pemeriksaan. Bagaimana cara COVID-19 menyebar, dan bagaimana kita bisa melindungi diri kita sendiri? COVID-19 dapat menyebar dengan sangat mudah dan berlanjut di antara orang-orang. Ini sangat mudah menular. Dan karena gejalanya muncul setelah 2-14 hari, COVID-19 juga dapat disebarkan oleh orang yang tidak memiliki gejala. Cara penyebarannya meliputi kontak dekat dalam jarak 2 meter, cipratan air liur ketika orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau berbicara dan menyentuh permukaan yang terpapar virus. Saat ini, tidak ada vaksin untuk mencegah COVID-19. Virus diduga menyebar terutama dari orang ke orang. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mencegahnya adalah menghindari dari terpaparnya virus ini, berarti karantina dan social distancing. Pertama dan terpenting, cuci tangan. Tidak hanya cukup dengan cuci tangan saja, tapi ini sangat penting. Cuci tangan setidaknya selama 20 detik. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan pembersih sanitasi tangan yang mengandung setidaknya 60% alkohol. Usapkan ke semua permukaan tangan dan ratakan sampai terasa kering. Hindari menyentuh wajah dengan tangan yang belum dicuci. Social distancing sama pentingnya dengan mencuci tangan. Pastikan untuk menghindari kontak dari dekat dengan orang yang sakit, bahkan di dalam rumah sekalipun. Jaga jarak setidaknya 2 meter atau jarak sekitar 2 lengan dari orang lain. Menghindari tempat ramai dan kumpulan massa. Selalu ingat bahwa beberapa orang tanpa gejala mungkin dapat menyebarkan virus juga. Selanjutnya, mengenakan masker. Sekali lagi, ini karena bisa saja Anda menyebarkan COVID-19 ke orang lain, walaupun Anda tidak merasa sakit.
Setiap orang diharuskan memakai masker ketika mereka berada di fasilitas publik. Beberapa tempat seperti fasilitas kesehatan dan toko kelontong mengharuskan kita untuk menggunakan masker. Juga ingat untuk tetap berada sejauh 2 meter dari orang lain. Meskipun masker sangat membantu, itu tidak menjamin perlindungan karena kita masih berusaha untuk mencari tahu cara lain penyebaran COVID-19 ke orang lain. Ingat bahwa Anda tidak diperbolehkan mengenakan masker yang diperuntukkan untuk petugas kesehatan. Ini termasuk respirator N95 dan masker bedah. Kami ingin menghemat masker ini untuk para petugas kesehatan yang bekerja di garis depan. Anda harus membersihkan dan mendisinfeksi permukaan yang sering disentuh setiap hari, seperti gagang pintu, saklar lampu, pegangan, telepon genggam, keyboard, keran, dan lain-lain. Membersihkan dengan sabun dan air hanya mengurangi jumlah kuman dan kotoran di permukaan, sementara disinfeksi membunuh tuntas kuman di permukaan. Selalu ikuti paduan produk untuk membersihkan perangkat rumah tangga dan alat elektronik. Pertimbangkan untuk menggunakan penutup yang mudah dibersihkan pada perangkat elektronik. Jika tidak ada paduan, gunakan setidaknya tisu atau semprotan berbasis 70% alkohol dan keringkan permukaan secara menyeluruh setelah dibersihkan. Saat mencuci, gunakan sarung tangan sekali pakai untuk memegang cucian kotor dari orang yang sakit. Mencuci baju sesuai dengan instruksi pabrik dan menggunakan air yang paling hangat. Keringkan baju sampai benar-benar kering. Jangan goyang-goyangkan cucian kotor, bersihkan dan disinfeksi keranjang pakaian sebelum digunakan. Kami hanya menjelaskan tentang membersihkan dan disinfeksi pada slide sebelumnya. Lepaskan sarung tangan dan cuci tangan tepat setelah mencuci baju. Sekarang, mari kita bicara tentang perlindungan alias masker. Ketika kota-kota terdekat dan kota bagian di seluruh dunia mulai melonggarkan pembatasan, akan sangat penting untuk tetap waspada. Beberapa kemungkinan virus dapat melakukan perjalanan hingga 2 meter. Tapi ketika garis batas aman mulai diterapkan di toko-toko kelontong dan pusat kota, akan menjadi sulit untuk menjaga jarak 2 meter. CDC dan WHO merekomendasikan untuk memakai masker di rumah sakit dan tempat pelayanan kesehatan lainnya, tempat kerja, toko kelontong, dan apotek. Mereka merekomendasikan untuk yang berusia lebih dari 2 tahun harus mengenakan masker saat sulit untuk menjaga jarak 2 meter. Tetapi untuk usia di bawah 2 tahun atau orang yang kesulitan bernapas tidak direkomendasikan menggunakan masker. Saat mengenakan masker, penting untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Pastikan untuk tidak menyentuh masker setelah mengenakannya. Ketika sudah digunakan, pastikan masker pas di bawah dagu dan menutupi hidung dan mulut. Tidak ada ruang di antara masker dan wajah. Ada instruksi tentang cara membuat masker yang dijahit dan tidak dijahit di situs web CDC. Berikut adalah tutorial tentang cara membuat masker tanpa jahitan oleh CDC. Satu-satunya bahan yang diperlukan adalah sapu tangan dan 2 karet gelang atau ikat rambut. Apa yang Anda harus lakukan apabila Anda atau seseorang sakit? Apabila Anda sakit, langkah terpenting yang harus Anda lakukan adalah menetap atau isolasi diri di rumah, dan hanya keluar jika Anda benar-benar memerlukan pertolongan medis. Selain itu, hindari bepergian ke tempat-tempat umum, agar orang lain di sekitar Anda dapat terhindar dari bahaya penularan. Sebagian besar dari penderita COVID-19 yang memiliki gejala ringan dapat sembuh dengan perawatan mandiri di rumah, tanpa harus pergi ke rumah sakit. Ketika Anda berada di rumah, sudah seharusnya Anda memisahkan diri dari orang lain yang tinggal serumah dengan Anda, misalnya dengan cara menetap di suatu kamar yang terpisah. Hal ini pun dilakukan untuk melindungi orang-orang di sekitar Anda dari bahaya penularan. Jaga dan rawatlah diri Anda sendiri dengan baik. Minumlah air yang cukup dan jangan lupa beristirahat. Selain itu, obat umum seperti acetaminophen juga dapat membantu. Teruslah berhubungan dengan dokter Anda dan hubungi mereka jika Anda membutuhkan pertolongan medis. Dan yang terakhir, jauhi penggunaan transportasi umum seperti taksi maupun angkutan umum lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Apabila gejala yang Anda miliki semakin parah, mohon hubungi dokter secepatnya untuk mendapatkan perawatan medis. Apa yang dapat Anda lakukan sebagai penjaga atau perawat apabila seseorang di keluarga Anda ada yang sakit? Pertama, CDC merekomendasikan agar Anda memisahkan kamar mandi dan kamar tidur khusus untuk mereka yang sedang sakit. Gunakanlah sarung tangan sekali pakai ketika Anda membersihkan area untuk mereka.
dan hanya bersihkan area tersebut apabila benar-benar diperlukan, misalnya ketika sudah sangat kotor. Apabila Anda menggunakan kamar mandi yang sama dengan orang yang sakit, mereka, yaitu orang yang sakit, harus membersihkan kamar mandi tersebut sendiri dengan desinfektan setelah menggunakannya. Setelah itu, perawat atau orang yang menjaga mereka harus menunggu selama mungkin untuk dapat membersihkan ulang area tersebut dengan desinfektan. Sekarang, mari kita membicarakan tentang makanan dan sampah. Orang yang sakit harus makan di ruangan yang terpisah, karena mereka mungkin saja meneteskan air liur ketika mereka makan, yang bisa saja membuat orang lain di sekitarnya ikut tertular. Ketika Anda mencuci alat makan mereka yang kotor, gunakanlah sarung tangan sekali pakai dan cucilah dengan sabun dan air panas, atau gunakanlah mesin pencuci piring. Apabila memungkinkan, gunakanlah tempat sampah yang terpisah untuk mereka yang sakit, dan jangan lupa lapisi wadah tersebut dengan kantong sampah. Ketika membuang sampah orang yang sakit, gunakanlah sarung tangan sekali pakai dan jangan lupa cuci tangan setelahnya. Ada banyak hal yang sedang terjadi sekarang, dan wajar apabila Anda merasa stres ataupun tertekan. Pada bagian ini, kita akan bersama-sama membicarakan tentang bagaimana cara menghadapi rasa stres tersebut. Isolasi atau karantina yang terlalu lama dapat membuat sebagian besar orang merasa stres atau tertekan. Untungnya, ada beberapa cara untuk menghadapi rasa stres atau tertekan ini. Misalnya dengan cara menjauhi berita untuk sementara, yang seringkali dapat menimbulkan rasa cemas dan takut yang berlebihan. Selain itu, Anda juga dapat berolahraga ringan, yang dapat menyehatkan jiwa maupun raga Anda. Jalankanlah meditasi, peregangan, serta aktivitas pengembangan diri lainnya. Dan jangan lupa untuk mengonsumsi makanan yang sehat, beristirahat yang cukup, serta menjauhi penggunaan alkohol maupun obat-obatan lainnya. Apabila Anda bekerja dari rumah, sebisa mungkin pisahkanlah pekerjaan Anda dari kegiatan atau aktivitas rumah tangga untuk dapat mengurangi stres atau rasa tertekan. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk terus berhubungan dengan keluarga dan teman-teman Anda. Apabila Anda mengalami penyakit kejiwaan ringan, berhati-hatilah dari timbulnya gejala yang baru atau memburuk. Selanjutnya, marilah kita membicarakan tentang orang-orang yang memerlukan penjagaan ekstra atau khusus. Ketika menghadapi pandemi COVID-19, sudah semestinya semua orang bersikap dengan hati-hati. Namun, ada sebagian orang yang perlu mendapatkan penjagaan khusus atau ekstra. Seperti misalnya orang yang memiliki penyakit serius atau akut, manula yang tinggal di panti jompo maupun fasilitas kesehatan lainnya, serta manula yang sudah berusia 65 tahun ke atas. Orang-orang yang termasuk ke dalam kategori tersebut lebih beresiko untuk terjangkit COVID-19. Contoh dari penyakit yang penderitanya memerlukan penjagaan ekstra adalah penyakit pernafasan serta asma, penyakit jantung yang serius, lemahnya imun tubuh, obesitas akut, diabetes, penyakit ginjal akut, serta penyakit hati. Data pada tabel tersebut dibagi menjadi dua kategori umur, yaitu manula berusia 65-84 tahun dan manula berusia 85 tahun ke atas, serta dilihat dari 3 kondisi atau aspek yang berbeda, yakni yang sedang berada di rumah sakit ataupun fasilitas medis lainnya, yang sedang menjalankan perawatan intensif, ataupun yang sudah meninggal. Apa yang harus Anda lakukan dengan hewan peliharaan Anda? Walaupun kasus ini jarang terjadi, beberapa jenis virus corona dapat menginfeksi hewan, yang dapat menginfeksi manusia juga. Hal ini dipercaya sebagai awal mula penyebaran COVID-19, dengan infeksi pertama yang terjadi di pasar hewan hidup di Tiongkok. Kasus pertama di Amerika Serikat yang melibatkan hewan dites positif untuk COVID-19 adalah harimau di kebun binatang New York. Tenaga kesehatan masyarakat mempercayai bahwa harimau tersebut terinfeksi petugas yang terinfeksi COVID-19. Investigasi mengenai hal ini sedang berlangsung. Ada beberapa hal yang Anda harus lakukan. Kucing harus tetap di dalam rumah dan tidak berkeliaran. Anjing dibawa jalan dengan jarak 2 meter dengan orang lain. Hindari tempat-tempat umum. Jangan pakaikan masker pada peliharaan Anda. Ini sangat berbahaya bagi mereka. Jangan lap atau memandikan peliharaan dengan disinfektan, alkohol, hidrogen peroksida, atau lainnya yang tidak cocok bagi hewan. Hal ini dikarenakan tidak adanya bukti bahwa virus bisa tersebar dari kulit hewan ke manusia.
Jika peliharaan Anda sakit, konsultasilah ke dokter hewan Anda. Jika Anda yang sakit, minta orang lain untuk mengurus hewan peliharaan Anda. Hindari kontak dengan hewan. Jika hal ini tidak memungkinkan, gunakan masker dan cuci tangan sebelum dan sesudah kontak dengan hewan. Jika hewan Anda yang sakit, simpan peliharaan di dalam rumah, kecuali saat ke dokter. Jangan lupa untuk konsul dengan dokter hewan Anda. Jauhi peliharaan yang sakit dari orang dan peliharaan lainnya. Jika bisa, hewan yang sakit tinggal di satu ruangan tersendiri agar virus tidak menyebar. Hindari kontak dengan hewan dan gunakan masker ketika dekat. Cara ini juga sama seperti saat merawat orang yang sakit. Jika Anda berencana untuk bepergian, dengarkan bagian ini dengan baik. Pembatasan perjalanan setiap negara berbeda-beda, sehingga penting untuk mengetahui peraturan terbaru dari negara Anda. Menurut CDC, rekomendasi perjalanan COVID-19 dibagi menjadi 3 level. Level 1 dan level 2 adalah tahap transmisi lokal dan memasuki transmisi komunitas. Level ketiga adalah transmisi berskala besar dengan atau tanpa pembatasan masuk ke dalam Amerika Serikat. Per tanggal 1 Juni, Amerika Serikat berada pada level 3 tanpa pembatasan masuk ke dalam negaranya. Tetapi, penting juga untuk mengetahui bahwa semua negara berada pada level 3 juga. COVID-19 sangat mudah tertular, dan Anda harus membatasi rencana perjalanan menjadi sesedikit mungkin. CDC merekomendasikan untuk menunda semua perjalanan tidak mendesak akibat pandemik COVID-19. Kasus dan kematian akibat COVID-19 telah terjadi di semua 50 bagian negara, dan situasinya tetap bergonta-ganti. Karena melakukan perjalanan meningkatkan kemungkinan tertular COVID-19, selalu ingat bahwa tinggal di rumah adalah cara terbaik untuk melindungi diri Anda dan orang lain dari penyakit. Berikut adalah beberapa cara jika dalam situasi tertentu Anda mau tidak mau harus bepergian. Bawa obat-obatan secukupnya hingga akhir perjalanan jika Anda sakit. Bawa hand sanitizer yang mengandung minimal 60% alkohol dan bawa itu kemanapun Anda pergi. Selalu gunakan masker di area publik. Siapkan makanan dan minuman, terutama makanan yang tahan lama jika restoran dan toko sedang tutup. Jika Anda perlu bepergian, ada beberapa resiko tertular COVID-19 berdasarkan cara transportasi yang Anda gunakan. Secara udara, Anda harus menunggu lama di bandara, terpapar kontak dan fasilitas yang dipegang oleh banyak orang. Juga sulit untuk menjaga jarak sosial saat berada dalam pesawat. Jika Anda pergi dengan mobil, perhentian di rest area meningkatkan kemungkinan terpapar virus. Jika pergi naik bis atau kereta, Anda harus berdiri atau duduk tanpa menjaga jarak sosial 2 meter. Jika Anda baru saja pulang dari perjalanan ke luar negeri atau pelayaran cruise, Anda harus tinggal di dalam rumah selama 14 hari berturut-turut. CDC merekomendasikan semua orang tidak melakukan pelayaran cruise, karena resiko tertular COVID-19 pada kapal cruise sangat besar. Selama periode 14 hari tersebut, lakukan langkah-langkah berikut. Pertama, ukur suhu tubuh 2 kali sehari dan perhatikan gejala-gejala Anda, terutama demam. Catat hasil pengukuran suhu jika perlu. Kemudian, tetap tinggal di rumah dan hindari kontak dengan orang lain. Jangan pergi ke kantor atau sekolah dan jaga jarak dari orang lain. Walaupun PSBB sedang dilonggarkan di berbagai negara, jumlah kasus tetap bertambah. Apa yang bisa Anda lakukan untuk membantu? Ada banyak hal yang Anda dapat lakukan untuk membantu selama pandemi COVID-19. Walaupun dalam masa pembatasan sosial, kita masih tetap bisa mendukung sesama kita. Lakukan donasi sebisa mungkin. Anda bisa menyumbang APD, mendonasi kepada bank makanan, seberapapun yang Anda beri pasti dapat membantu. Jangan lupa dukung UMKM pada masa-masa ini. Pemilik UMKM sangat membutuhkan dukungan Anda. Anda bisa memesan makanan online atau lewat drive-thru. Dukung mereka sebanyak mungkin. Saling mendukung sesama. Kirim surat kepada petugas kesehatan untuk berterima kasih kepada mereka. Video call teman dan keluarga Anda, atau nobar film bersama teman, dan berbicara santai bersama keluarga. Galang dana sesuai minat Anda. Mulailah penggalangan dana untuk mendukung upaya melawan COVID-19. Beberapa orang membuka sesi les dan ada juga yang membuat kerajinan tangan dan menjualnya. Anda juga bisa bekerja sama dengan restoran setempat untuk membagikan makanan kepada mereka yang membutuhkan. Ada banyak hal yang dapat Anda lakukan untuk membantu.
Pikirkan cara lain untuk Anda berkontribusi. Ingat, sementara menjaga jarak adalah cara terbaik untuk bersatu. Walaupun toko-toko sudah mulai buka dan PSBB dilonggarkan, kita harus tetap melakukan pembatasan sosial untuk mencapai tujuan jangka panjang kita. Ini waktunya untuk melakukan pengorbanan selama kita masih melawan pandemik ini. Terima kasih telah menonton. Semoga Anda selalu sehat dan aman.